percaya diri. Ya, jadi apa yang saya katakan malam ini jangan cuma disimpan di sini, keluar di sini. Saudara sekalian, selamat datang di channel ini. Saudara, ketika seseorang telah menjadi seorang legislator, baik itu di daerah maupun di tingkat pusat, itu bukanlah merupakan suatu akhir daripada perjuangan. Justru ketika seorang caleg memenangkan sebuah kursi di suatu parlemen, itulah awal dari sebuah perjuangan. Itu pun kalau mereka sadar akan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat yang memilihnya. Dan tak bisa dipungkiri bahwa fasilitas yang mereka peroleh ketika mereka duduk di suatu parlemen sangat berpotensi untuk menina-bobokkan mereka. Pada akhirnya mereka terkadang lupa kepada masyarakat yang telah mendudukkannya di kursi tersebut. Bapak Marcelinus adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Palu. Dari kisah perjalanan hidup beliau menuturkan bahwa beliau pada awalnya bukanlah seorang politisi. Sebelum beliau menjabat di DPRD Kota Palu, beliau adalah seorang pengusaha bengkel. Dalam mengelola usahanya, beliau betul-betul memikirkannya sendiri, baik itu soal modal maupun perlengkapan usahanya. Dan ketika beliau telah menjadi anggota DPR di Kota Palu, beliau mempelajari banyak hal. Ini adalah dunia beliau, dunia baru beliau. Dan satu hal yang menjadi perhatian beliau, ternyata dengan dana aspirasi seorang anggota legislatif bisa atau memiliki kesempatan untuk membantu masyarakat dengan jatah alokasi dana aspirasi yang diberikan kepada mereka. Saudara, pada awal video tadi kami telah menampilkan kegiatan Pak Marcelinus di dalam membantu masyarakat atau menolong masyarakat di dalam segala bidang kehidupannya, baik itu pendidikan anak-anak, kesehatan, maupun urusan usaha atau sumber kehidupan mereka melalui program pemberdayaan dan UMKM. Pada awal video tadi kita bisa melihat bantuan-bantuan yang telah disalurkan melalui pokok pikiran beliau melalui Dinas Sosial Kota Palu. Dan ternyata hal tersebut mendapat respon positif dari masyarakat lainnya. Untuk itulah pada malam hari ini di daerah Dayodara, Kota Palu, beliau mendapat undangan dari beberapa warga untuk bisa dijelaskan bagaimana bisa memperoleh bantuan tersebut, syarat-syarat apa yang harus mereka persiapkan. Dan mereka mengundang Bapak Marcelinus untuk hadir di tempat mereka, dan disitulah mereka bisa berdiskusi tentang bagaimana cara mereka juga bisa memperoleh sebagaimana apa yang telah diperoleh oleh masyarakat yang telah mendapatkan bantuan usaha tersebut.
Saudara sekalian, dari pantauan kami bahwa masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini memang betul-betul terdiri dari masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Mereka hidup di daerah ini dengan berbagai macam latar belakang, dan rata-rata mereka bukanlah kelompok masyarakat yang hidup berkecukupan. Setiap hari mereka harus berjuang untuk mencari sesuap nasi dan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan kehidupan lainnya. Keluhan-keluhan mereka bukan hanya untuk soal usaha dalam kehidupan mereka, tapi juga ada beberapa yang bertanya tentang kesehatan. Ada yang sedang dilanda suatu penyakit tetapi tidak mampu dan tidak berkenan untuk pergi ke rumah sakit karena mereka berpikir biayanya akan mahal dan BPJS mereka rata-rata banyak yang menunggak. Kemudian ada juga yang bertanya tentang sekolah anak mereka. Ada yang tidak berani pergi ke sekolah karena tidak memiliki baju pramuka. Saudara, ibu yang berbaju biru muda dan berjilbab putih ini adalah seorang yang mendapat perhatian khusus Pak Marcel pada kesempatan ini, karena dari tampilannya beliau itu seolah-olah sedang hamil, tapi ternyata beliau punya keluhan di bagian perutnya agak membesar. Entah itu apakah tumor atau bagaimana, tapi saran dari Bapak Marcelinus agar beliau segera pergi ke rumah sakit untuk melakukan observasi atau diagnosa, dan beliau bersedia untuk mendampinginya. Iya, tetap. Buktinya Saudara sekalian, malam sudah cukup larut dan sebentar lagi rombongan dari Bapak Marcel akan meninggalkan tempat ini, dan beliau nitip pesan kepada warga di sini agar tidak segan-segan menghubungi beliau atau datang ke rumah beliau untuk bertanya tentang persoalan-persoalan mereka. Mungkin beliau bisa memberikan solusi, namun paling tidak beliau bisa merespon, bisa mendengarkan apa yang menjadi hambatan di dalam kehidupan mereka. Saudara, demikianlah laporan kami kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.